Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perpus Apps akan mereview project web application for management library. Pada project struktur, tim requirements, ketua kelompok Rizky Bagus Pangestu, kemudian untuk full stack developer, Kurniawan dan Nukaila, dan QA tester, Metriana, dan dosen pengampu Pak Esa Fauzi. Selanjutnya, point of presentation. Yang pertama, menjelaskan roadmap. Yang kedua, project fase. Dan yang ketiga, project result. Oke, untuk roadmap-nya sendiri, roadmap di project ini itu baru di fase pertama, dan objektifnya yaitu memberikan akses kepada user admin tentunya untuk manage semua master data dan juga histori peminjaman buku yang terjadi, dan juga memberikan kontrol beserta monitor report transaksi dan juga peminjaman administrator yang berada di dashboard CMS. Dan yang terakhir, itu memberikan kemudahan bagi basic user untuk meminjam buku dan membayar denda keterlambatan secara online. Nah, berikut untuk fitur-fitur Purpose Apps, itu ada login. Di login di sini terbagi menjadi atas dua role, yaitu basic user dan super admin. Dan juga ada dashboard. Yang ketiga, manage user Purpose Apps. Yang keempat itu manage kategori dan master buku. Yang kelima yaitu manage historical peminjaman. Yang keenam manage transaksi keterlambatan peminjaman kerja. Yang ketujuh itu automation, pembuatan invoice, tandaan keterlambatan peminjaman buku yang menggunakan cron job. Dan yang terakhir itu bayar denda yang aman dan juga dapat dilakukan secara online menggunakan seperti Mitrans. Untuk project fase sendiri, di sini kami bagi menjadi 3 fase, yaitu ada pre-development, development, dan post-development. Untuk pre-development sendiri, ini sudah kami lakukan sejak sebelum UTS. Yang kami lakukan yaitu menganalisis aplikasi ini tuh apa, dan requirement-nya yang dibutuhkan itu apa aja, beserta desain-desainnya. Lalu output ketika pre-development yaitu adalah requirement dokumen yang sudah di-storekan berupa SRS, Software Requirement System. Dan untuk fase sekarang kami sedang berada di fase development dan post development, yaitu kami sedang mendevelop beberapa bug atau fitur yang memang belum terkerjakan, dan juga kami sembari testing aplikasi agar semua aplikasi berjalan dengan lancar. Untuk project result sendiri, ini lanjut ke demo aplikasi. Berikut gambaran-gambaran aplikasi yang sudah kami buat. Ini halaman login dari Purpose Apps, dan ini halaman dashboard yang Purpose Apps. Terus ini link atau halaman pembayaran ketika ada basic user yang terlambat mengembalikan buku. Ini untuk link aplikasinya di Purpose Apps di hot 2dev.mincat.tran.app. Berikut adalah tampilan websitenya. Dicoba untuk login user admin. Sign in. Iya, ini adalah login user admin. Ya, sudah masuk ke halaman dashboard. Ada beberapa menu pada aplikasi ini, yaitu di halaman dashboard ada manajemen. Manajemen terdiri dari manage user admin, manage basic user, kemudian master data. Ya, kemudian untuk menu yang terakhir adalah purpose. Sendiri di situ ada general setting, kemudian history peminjaman dan transaction. Ya, kita lanjut langsung ke master buku.
di sini kita sebagai user admin itu bisa membuat buku yang akan dipinjamkan. Langkah pertama adalah memilih gambar cover dari buku yang akan kita buat. Setelah covernya sudah kita pilih, lalu kita bisa memasukkan judulnya. Kemudian mengisi nama pengarangnya. Ya, di situ juga untuk penerbitnya juga diisi. Diisikan juga untuk jumlah stok yang tersedia. Kemudian untuk statusnya, available itu tersedia. Dan kategorinya boleh kita pilih, misalnya untuk olahraga, sport. Deskripsinya diisi juga. Lalu kita simpan. Dan ini berhasil membuat daftar buku. Berikut adalah daftar buku yang sudah dibuat oleh user admin. Oke, setelah kita membuat buku baru yang tadi sudah dibuat, lalu kita bisa meminjam buku tersebut sebagai basic user. Sekarang saya coba logout dulu. Oke, sudah logout, kita coba login menggunakan basic user dengan email yang sudah ditentukan, oleh general setting, yaitu menggunakan yudiatama.ac.id. Oke, setelah login berhasil, di sini ada dashboard, yaitu berupa tampilannya yang memberi info bahwa available buku dan out of stock buku yang ada di aplikasi e-purpose itu berapa, available bukunya berapa, dan juga total peminjaman yang sedang dilakukan user itu berapa, yang aktif itu berapa, dan expired itu berapa. Kita coba ke list buku untuk coba meminjam buku. Kita coba pinjam buku ini saja. Pintar olahraga, ya pinjam. Ini ada halaman detailnya berupa informasi buku tersebut, kategorinya apa, autornya siapa, terus publishernya siapa, stoknya berapa, dan juga tentang bukunya itu menceritakan tentang apa. Terus di sini saya coba pinjam buku tersebut untuk tanggal pengembaliannya, saya set di tanggal 4 Januari saja. Terus untuk kuantiti buku yang akan dipinjam, coba satu, kita cek submit. Oke, di sini ada button submit. Ketika sudah submit, akan muncul alert sukses ini bahwa menginfokan peminjaman sudah berhasil dilakukan. Klik OK. Untuk status pinjaman di sini masih pending. Nah, buku pintar olahraga. Terus di sini saya coba logout dulu untuk mengapprove si peminjaman tersebut, dan approvalnya itu hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Dan nama user yang meminjam siapa, terus pakai buku apa, terus kuantitinya berapa, tanggal pinjamnya itu tanggal berapa, dan juga tanggal pengembaliannya kapan. Dan ini statusnya masih pending. Kita coba approve di sini, klik yes. Di sini peminjamannya sedang aktif. Kita oke dulu. Sedang aktif, terus kita coba bayar nih untuk expired ininya, yang user-user yang sudah expired peminjamannya. Di sini kita coba rubah data aja, yang batas peminjaman si buku pintar ini kita rubah tanggalnya jadi 2022.
tahunnya. Kita coba ubah langsung saja di database. Dikarenakan di sini statusnya masih aktif, kita bakal coba buat bayar di status yang expired ini. Dan kita coba pakai data yang sudah tadi dibuat yang pakai buku pintar ini. Cuman nantinya kita bakal ganti batas peminjamannya jadi tahun 2022. Dan kita coba running manual si cron jobnya. Perpus database-nya table, terus ke history, sini, coba refresh. Di sini coba created add-nya yang baru tadi ke tanggal ini. Ini SKT-nya kita ganti ke 2022. Ini tanggal bulan 12 aja, biar enak. Oke, ininya sudah berubah untuk expired add-nya. Terus kita coba running untuk cron job-nya itu pakai cloud scheduler. Gua pakai yang ini. Nah, di sini coba di running secara manual. Oh, sorry. Salah. Ini kita coba running manual. Tinggal diklik titik tiga ini, terus post a job run. Oke, sudah di run manual. Kita coba refresh. Kita coba cek juga pas runnya. Ini harusnya jam 21.35. Coba refresh. Oh, oke, 34 ternyata. Oh, mungkin karena jam server. Tadi agak delay. Di sininya 51 mungkin sudah mendekati lah di 35. Di sininya statusnya sukses. Kita coba cek sebagai user basic user maksudnya. Kita coba cek apakah invoice untuk pembayarannya sudah ada atau belum. Coba login with Widya Tama. Kita coba cek transaction. Terus batas pembayaran. Nggak ada ya. Oh, ini dia. Oh, ini harusnya terubahnya by tanggal dekat S ya. Cuman nantilah itu next time saja saya rubahnya. Ini kita lebih fokus untuk coba bayar dulu aja. Bayar si transaksi ini yang tadi. Ini yang statusnya aktif. Atau kita coba cek ada detail invoice-nya berupa invoice ID code-nya berapa, terus semua yang harus dibayar berapa, statusnya aktif, terus tanggal dibuat invoice itu kapan, masa tenggang si invoice itu harus dibayar sampai kapan, terus rate-nya no, dikenakan belum bayar. Di sini ada action bayar atau pay no. Ini ketika kita coba run atau klik, di sini langsung direct ke web page si app mitrans-nya. Dan di sini ada beberapa metode pembayaran, yaitu bank transfer dan juga GoPay. Kita coba pakai GoPay. Untuk GoPay ini kita harus scan QRIS dikarenakan kita sedang ada di versi web. Sedangkan nantinya kalau ada kita lagi buka link ini di mobile itu pastinya bakal langsung direct ke aplikasi Gojeknya langsung. Di sini saya coba scan dulu untuk kode QR-nya di aplikasi GoPay. Refresh sih, cuman saya coba refresh manual dulu. Nah, ya payment sukses, full successful. Di sini berarti paymentnya sudah berhasil. Kalau sudah di refresh, terus di no close the browser, ya betul, kita bisa close. Terus coba balik ke sini ke Hyperpost-nya lagi, web Hyperpost. Hyperpost terus coba cek transaksi, harusnya sudah keganti jadi complete yang paling bawah. Nah, ya benar. Di sini statusnya sudah keganti jadi complete.
kurang lebih segitu untuk demo aplikasinya. Kita lanjut ke sesi 3, yaitu lebih ke penjelasan dari source code-nya, dari fitur apa aja yang ada di Hyperpose, beserta di kita pakai framework apa. Bisa dicek di readme-nya langsung, yaitu di GitLab-nya Turtle yang sudah ada, yang sudah Faisa sediakan. Untuk di Laravel itu sendiri, untuk spesifikasinya kita itu pakai PHP 8 dan juga menggunakan framework Laravel. Terus untuk rekomendasi, kita coba nyaranin rekomendasinya di PHP 8.1, walaupun di Dockerfile-nya kita coba pakai 8.0. Kita coba saranin pakai 8.1 aja, yang sudah terbaru. Kayak gitu, di sini juga kita pakai npm sama node, karena kan kita itu pakai bukan sorry, Webpack untuk compiling JavaScript dan REST API-nya. Nanti saya coba jelaskan di Webpack-nya. Terus di Purpose juga, MySQL-nya kita sudah menggunakan versi 10.4, MariaDB, Apache 2.4, Laravel 9 yang terbaru, terus Laravel Collective ini untuk get data sebenarnya, terus Yajra Data Table yang untuk di data table ini itu, terus balik lagi ke sini, lebihnya itu untuk spesifikasi untuk menjalankan aplikasi e-purpose, dan ini instalasinya. Yang pertama yaitu coba Composer install, tapi kalau misalkan Composer installnya error di lokalnya teman-teman, itu coba ganti aja ke Composer update. Terus ketika sudah beres Composer install atau update, itu coba install npm-nya dulu, dikarenakan tadi yang sempat disounding sama saya bahwa di Perpuh itu kita pakainya Webpack untuk compiling si file-file JavaScript-nya, biar cepat lah si komunikasi API sama compiling si fungsi-fungsinya kayak gitu. Terus ini sih bedanya npm install sama npm run dev. npm install ini lebih ke install si package-package-nya yang nantinya akan dibutuhin untuk hyperpose dari segi JavaScript-nya. Sedangkan untuk yang npm run dev ini untuk compile si file JavaScript yang nantinya mau dipakai sama hyperpose. Jadi dibikin simple gitulah di file JavaScript-nya biar bisa dibaca cepat di rendernya. Kayak gitu, ini untuk migrate database, ini buat bikin di table-table sama isian tabelnya. Untuk database sendiri itu dibuat masing-masing aja, pakai lokalnya teman-teman di MySQL atau MariaDB-nya. Namingnya bebas. Terus change.env example to env. Di sini Liverpool sudah menyediakan example untuk environment-nya itu harus diisi apa, sudah disediakan, dan ini sudah full juga, full resource. Jadi tinggal diisi aja nanti value-nya. Begitu, terus ketika sudah copy si env example-nya alias bikin baru .env, kita coba generate si key-nya untuk ngepastiin bahwa si .env ini udah dibuat. Begitu. Terus ketika sudah generate key, bahwa sorry, ulang, ketika sudah generate, kita bisa langsung nih ngerun di apps-nya atau web app-nya dengan command line seperti ini. PHP Sunset, nantinya dia bakal langsung running localhost 8000
kita bisa akses. Seperti itu untuk how to install si aplikasi Hyperpulse. Lanjut ke yang tadi, yang Webpack. Untuk Webpack sendiri, kita pakai Laravel Mix. Sebenarnya untuk Laravel 9 itu sudah direkomendasikan menggunakan Vite. Cuman untuk tim-timnya Everpost di sini belum kompatibel untuk menggunakan Vite, jadinya kita coba pakai versi sebelumnya aja yang Laravel 8 kalau nggak salah itu pakainya Laravel Mix atau Webpack. Di sini kami coba di mix compile di public app.js, terus api.js, terus kategori JS, JS dan lain-lain yang ada di sini kami compile untuk nantinya biar rendernya cepat di file-file JavaScript di business logic buat ngehit si API-nya backend seperti itu. Ini untuk file-file yang sebelum pas sebelum di compile bentukannya seperti ini. Ini lebih ke untuk api.js ini lebih ke masternya atau core-nya lah, core buat hit API. Di sini ada create data yang pastinya ini metodenya post dan kita pakai Axios untuk hit API-nya. Terus direct data, metodenya date, terus update data juga put, show data get, insert data juga get, terus import data ini post dikarenakan import data itu kan headernya pasti home data, jadinya perlu diganti atau dibikin baru. Walaupun di create data ini kan base-nya JSON gitu, aplikasi JSON yang di header ini content type-nya kayak gitu bedanya antara feed data sama import data. Sedangkan untuk yang misal data ini get-nya juga beda. Kalau ini kan get by satu param. Kalau di sini ini bisa multiple param sih untuk result data. Kayak gitu untuk ini untuk ekspor data itu sama-sama get sama kayak ini, cuman ini bedanya untuk ekspor data itu nanti hasilnya bakal jadi file. Jadi kenapa respon type-nya block? Cuman untuk yang show data, result data itu get dikarenakan nantinya outputnya itu hasilnya JSON gitu, bukan blob atau tipe file. Itu untuk formatter or si API.js-nya. Terus di sini ada app.js. App.js ini hampir mirip sama yang core, tapi lebih core-nya juga. Di sini kenapa saya bilang paling core? Soalnya ini bisa dipakai untuk reusable sih. Kayak misalkan kalau mau bikin get transfer, nanti tinggal dipanggil aja di ininya, tinggal dipanggil pakai dokumen apa, terus juga yang message tinggal dipanggil juga window.message atau data autocomplete juga sama. Begitu sih ini untuk reusable aja sebenarnya untuk yang RPJS ini. Terus untuk chat juga CSRF tokennya dikarenakan di Laravel untuk pertokenan terusnya di autentifikasi itu kita pakai CSRF token bukan pakai bearer token sih, soalnya dari kita itu pakai out bawaan Laravel. Kurang lebih seperti itu untuk alasan kami pakai Laravel dikarenakan mudah untuk diimplementasi dari segi back end-nya dan juga front end-nya dikarenakan Laravel udah support untuk full stack engineer atau full stack platform. Oke, sekian dari penjelasan dari saya terkait Laravel. Mungkin bisa di next ke
penjelasan selanjutnya. Menu utama pada website iPerpus ini yaitu halaman login. Untuk basic user bisa menggunakan halaman login ini dengan mengklik sign in with Google tanpa adanya email verifikasi. Untuk iPerpus ini kita menggunakan Socialite yang merupakan bawaan dari Laravel itu sendiri. Kenapa kita menggunakan sign in with Google? Karena menggunakan domain khusus yang disetting oleh superadmin. Setelah basic user mengklik sign in with Google, maka akan diarahkan untuk memilih akun. Untuk iPerpus, akun yang dipakai yaitu email Widyatama. Bagi basic user yang menggunakan akun bukan email Widyatama, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tidak bisa untuk mengakses website iPerpus. Berikut adalah codingannya. Adanya validasi akun user di Google. Apabila validasinya berhasil, maka akan create user. Untuk codingannya ada ID, email, name, password, email verified, status, role, created by. Apabila validasinya berhasil, dipastikan basic user bisa melakukan login pada website iPerpus ini. Selanjutnya yaitu Cloud Scheduler. Cloud Scheduler adalah penjadwalan secara real-time yang nantinya akan di-running dengan sistem sintaksnya secara otomasi. Di iPerpus ada cron job, yaitu cron job history dan cron job invoice. Cron job history ini untuk mengecek misalkan di peminjaman bukunya sudah expired, kemudian tanggalnya diganti dari aktif menjadi expired, dan ini diganti oleh cron job. Nah, kemudian cara membuat scheduler. Yang pertama, menentukan nama scheduler. Namanya tidak boleh menggunakan space. Contohnya kita membuat cron job invoice. Cron job invoice. Kemudian masukkan description. Selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi ini adalah berapa kali cron job mau di-running dan kapan waktunya. Dan formatnya yaitu menit, jam, hari, month, dan day. Pada iPerpus kita atur frekuensinya yaitu kita atur runningnya yaitu pada pukul 12 malam. Selanjutnya yaitu time zone. Ini batas zona waktu. Selanjutnya itu configure the execution. Ini untuk memilih konfigurasi yang mau dieksekusi menggunakan metode dan terdapat 3 tipe. Pada iPerpus kita menggunakan HTTP. Kemudian untuk URL ini untuk
link ganti-ganti status. Kemudian untuk HTTP method kita menggunakan GET karena dari cloud scheduler tidak perlu mengirim data. Continue dan membuat cron job invoice. Selanjutnya yaitu pada proses codingan dalam membuat cron job history dan cron job invoice. Pertama, kita mengambil semua data history yang ada di database. Mengambil semua history yang ada di database dan kalau sudah coba di looping. Nah, kemudian kita filter satu-satu. Kalau misalkan history expired date-nya kurang dari hari sekarang dan history statusnya aktif, maka historinya bakal ke update expired karena tanggal peminjaman yang sudah due date atau expired. Kalau sudah ke-update datanya, kemudian cari di table transaction history ID-nya. Nah, kalau sudah ada, tidak perlu membuat transaksi. Jika historinya tidak ada, maka baru membuat transaksi baru. Nah, ketika sudah buat transaksi baru, kemudian membuat invoice. Kalau sudah, return, lalu cron job history success. Selanjutnya itu cron job invoice. Cron job invoice ini looping semua data invoice. Jika sudah dapat datanya, kemudian difilter yang tanggalnya sudah melampaui tanggal aktif. Nah, jika invoice statusnya masa tenggang, update dulu statusnya sebelum buat invoice baru. Dan kalau statusnya sudah expired, kemudian buat baru invoice-nya, update amount transaksi yang harus dibayar. Jika semuanya sudah beres, return response message bahwa cron job invoice sukses. Ya, kemudian saya akan mencoba menjelaskan bagaimana e-purpose kita menggunakan payment gateway, khususnya pakai payment gateway Mitrans ya. Dimulai dari bagaimana konfigurasinya, dapat dari mana key-nya, dan bagaimana jika sudah melakukan transaksi dan nanti halamannya sukses, menampilkan sukses pembayaran seperti itu. Sedikit saya menjelaskan tentang payment gateway Mitrans itu sendiri. Jadi di sini Mitrans mempunyai dua environment, yang pertama production dan sandbox. Jadi untuk production itu untuk implementasi langsung ke aplikasinya, sedangkan yang sandbox itu untuk testing atau sebagai latihan virtual seperti itu. Tapi jika nanti setelah melakukan pembayaran, nanti uang atau saldonya itu akan sama-sama masuk ke Mitrans yang production maupun sandbox seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan implementasi Mitrans itu ke aplikasi kita? Yang pertama kita harus memasukkan access key yang Mitrans, Mitrans merchant key, Mitrans client key, server key, dan payment link. Dari mana kita mendapatkan ini? Kita mendapatkan di Mitrans. Sebelumnya sebelum memasukkan konfigurasi, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu, akun Mitrans, daftar. Nah, untuk konfigurasi pertama kita memasukkan access key. Nah, sudah disediakan dari Mitrans-nya.
kita memasukkan konfigurasi ini ke codingan environment, kemudian client key dan midrange server key. Nah, untuk midrange payment link itu maksudnya jika sudah melakukan transaksi pembayaran, nanti akan diteruskan ke halaman seperti ini, kurang lebih sukses itu tandanya. Kita dapatnya dari konfigurasi setting ya, konfigurasi, kemudian dari finish redirect URL kita copy masukkan ke coding. Nah, seperti itu. Jadi untuk melakukan validasi setelah kita memasukkan akses key tadi, kita ke service, kemudian midrange dan midrange PHP. Nah, ini config server key, kemudian config is production. Production itu yang tadi sudah dijelaskan ada dua, yang true atau false. Yang true itu midrange-nya yang asli, dan yang untuk false itu sandbox atau virtualnya. Jadi untuk env ini kita ngambil dari yang env tadi yang diambil dari midrange-nya yang merchant ID, client key, server ID, dan payment link. Kemudian midrange PHP. Di sini PHP kita menggunakan bahasa subject oriented programming karena untuk bisa dipanggil di mana-mana seperti itu. Selanjutnya bagaimana kita membuat transaction. Aplikasi kita kan transaksinya itu berdasarkan atau menggunakan cron job, yaitu berdasarkan status mahasiswa yang meminjam bukunya itu expire gitu. Itu ada di HTTP controller, kemudian API, kemudian cron job controller. Nah, seperti ini. Untuk pertama kali membuat transaction atau invoice, maksudnya ini di sini. Nah, kemudian kita ini kan new create snap token itu kelas kita sudah dibuat di ini, di create snap token service di midrange. Kemudian nanti si snap tokennya itu di extend dari midrange yang tadi access key yang tadi gitu. Kemudian variabelnya itu protected, maksudnya protected transaction invoice book user history name, nanti dimasukkan di cron job. Ini kan variabelnya invoice history, book history, user history, sesuai sama yang ini. Kemudian untuk name-nya itu kita nggak pakai variabel name soalnya panjang, nantinya ribet juga. Jadi kita masukkannya aja ke maksudnya denda keterlambatan seperti itu. Nanti invoice-nya terbuat seperti itu. Nah, untuk yang variabel name tadi kita kan nantinya nggak bisa ya. Jadi kita buat di construct, kemudian dijadikan parent. Nah, ini untuk nge-get snap tokennya. Jadi nanti invoice-nya itu order ID-nya apa, amount-nya berapa, kemudian detailnya itu apa, quantity, name, price, seperti itu. Kemudian baru kita bisa melakukan pembayaran. Maaf sebelumnya, jadi nanti sebelum melakukan pembayaran kan itu harus statusnya expire ya. Jadi ini expire-nya itu berapa hari atau berapa minggu. Kita setting di sini day aja, jadi 2 hari. 2 harinya aja. Seperti itu, baru bisa dapat token untuk melakukan pembayaran. Dan setelah melakukan pembayaran nanti itu kan yang tadi payment link itu yang sukses gitu. Ini callback, nanti callbacknya finish, tampilan sukses berhasil melakukan pembayaran seperti itu.
Ya mungkin kurang lebih seperti ini untuk penjelasan codingan payment gateway Mitrans. Jadi demikian untuk penjelasan demo, penjelasan laporan, kemudian penjelasan codingannya yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang terlewat ataupun kurang jelas. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.